Kalian wajib banget nonton video ini ya, agar puasanya nanti lancar. Jadi aku akan berikan beberapa tips ya, menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sehat tanpa adanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Karena aku juga lakukan ini, alhamdulillah semuanya aman, puasa lancar, dan aktivitas juga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adifa dan Bunda. Apa kabar ya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Mohon maaf ya, hari ini aku nggak bisa live karena banyak sekali kegiatan yang harus aku selesaikan dan suami aku lagi pulang kampung. Jadi semua aktivitas di rumah, anak dan sebagainya aku sendiri yang ngurusin ya. Jadi insya Allah nanti kalau misalnya udah ada waktunya pasti aku live lagi. Banyak sekali yang ngechat aku, Bunda live-nya jam berapa? Hari ini aku nggak live teman-teman, jadi dinantikan aja. Kalau aku live pasti ada notifnya ya. Biasanya aku itu live di sore hari setelah asar atau ba'da maghrib ataupun ba'da isya. Tapi kalau lagi libur biasanya aku live-nya pagi. Jadi dinantikan aja ya. Yang belum subscribe, bantu subscribe channel ini agar kalian mengetahui video-video terbaru aku. Yang belum nyalakan lonceng notifikasinya juga dinyalakan ya, agar mengetahui video-video terbaru aku dan juga live aku. Terima kasih. Di sini aku bakal sharing lagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Tapi video ini berbeda dengan biasanya. Kenapa? Karena sebentar lagi kita insya Allah akan memasuki bulan suci Ramadan. Banyak sekali yang mulai nge-DM aku, yang mulai ngechat aku, yang di TokTok juga banyak sekali ya. Beberapa waktu lalu aku live di TokTok itu banyak sekali yang datang. Tapi untuk saat ini belum ada waktu ya, mohon maaf. Jadi di video kali ini aku bakal sharing tips menjalankan ibadah puasa dengan lancar tanpa adanya gangguan asam lambung. Karena asam lambung itu menurut aku luar biasa ya. Sensasinya bisa membuat kita stres, frustasi, trauma. Aku tuh teman-teman berjuang kurang lebih 3 tahun ya. Aku mantan pejuang gastritis dan itu susah banget sembuhnya ya menurut aku. Kita salah makan sedikit kambuh, kita telat makan sedikit kambuh, dan sensasi yang paling umum dialami oleh pejuang gastritis itu adalah begah, sendawa, perutnya itu kembung aja, dan ngap-ngapan disertai anxiety, kecemasan. Itu Masya Allah banget ya sensasinya. Yang lagi di fase ini, ayo semangat, sabar, jangan suka ngeluh, atur jadwal makannya, kontrol pikirannya, lakukan olahraga, perbanyak konsumsi air putih, hindari makanan pantangannya, dan tidur tepat waktu ya. Kemudian jangan kecapean, itu kuncinya. Atur jadwal makannya, bangun tidur sampai mau tidur lagi itu harus dijadwal ya. Jadi jangan sampai telat. Kemudian makannya juga harus dikunyah halus dan gak boleh habis makan langsung tidur. Makannya secukupnya aja, jangan berlebihan. Nah, jadi untuk menjalankan ibadah puasa ini diwajibkan semua umat Islam. Tapi kalau teman-teman lagi sakit lambung, jangan dipaksakan ya. Di sini aku bakal sharing apa saja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan agar kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan juga lancar tanpa adanya sensasi asam lambung. Jadi apa aja tips agar kita tetap lancar puasanya? Pertama, kita harus atur dulu nih jam sahur kita. Ini wajib banget ya. Dan jangan sampai teman-teman melewatkan waktu sahur. Karena sahur itu penting banget buat pejuang asam lambung. Biasanya nih teman-teman, Bunda aku kesiangan, aku nggak sahur jadinya. Aduh asam lambung aku kamu nggak ya? Jadi kalau misalnya kalian kesiangan, jangan dipaksakan puasa ya. Apalagi kalau misalnya yang lagi pemulihan, yang lagi banyak sensasi. Jadi kalau bisa jangan dipaksakan. Takutnya nanti sensasinya malah makin parah, membuat kita harus berjuang lagi. Jadi saran aku, mulai sekarang nih, ancang-ancang kira-kira aku bangun jam berapa ya, subuhnya jam berapa ya. Kalau misalnya aku pengen tadarusan jam segini, sebelum sahur aku pengen tadarusan. Nah teman-teman, aku tuh bangunnya selalu jam 3. Jam 3 itu aku bangun tidur. Kemudian saat bangun tidur aku konsumsi air putih dulu, kemudian lanjut sholat malam ya. Biasanya di situ aku sambil ngangatin makanan, karena jujur subuh itu aku nggak pernah masaknya itu di malam hari. Jadi kalau misalnya subuhnya pada saat aku mau dihangatin, itu dihangatin aja. Jadi jangan masak lagi karena biasanya itu terburu-buru, bak bipuk dan lain sebagainya.
Kemudian sekiranya kalau misalnya kalian, aku takut nih bun, takutnya ada sensasi, jadi kalian wajib banget stok obat-obatan lambung yang aman ya, yang dijual bebas seperti di apotik. Aku itu dulu selalu sedia obat-obatan tertentu ya, seperti madu Z-Smack. Kalau misalnya kalian gak ada obat dokter di rumah, boleh stok madu Z-Smack. Tapi ini lumayan harganya 145. Jangan dipaksakan, kalau nggak ada nggak usah. Ini kalau mau samaan aku linknya cantumkan di bawah sini. Kalau misalnya ada madu Z-Smack, sebelum sahur konsumsi ini dulu 30 menit 1 sendok makan. Tapi kalau misalnya nggak ada bun, boleh beli sukralfat. Nah ini selalu aku stok ya di rumah. Kalau nggak sukralfat terlalu mahal bun, boleh diganti polisilen juga bagus, ataupun sukralfat yang suspensi yang putih. Itu nggak apa-apa, konsumsinya sama 30 menit sebelum sahur. Jadi kalau misalnya aku tuh nggak ada obat-obatan di rumah, hanya ada tepung Garut, jadi boleh konsumsi tepung Garut juga. Ini sebagai pelapis dinding lambung kita yang misalnya ada iritasi atau ada luka. Kalau nggak ada ini nggak apa-apa, tapi makan itu nasi lembek atau bisa bikin air pajen. Jadi jangan diambil pusing, jangan dibawa pusing, dibawa happy. Kita itu bulan Ramadan harus khusyuk atau fokus ibadah, kayak gitu ya. Kemudian makanannya itu harus pilih-pilih menunya juga ya. Jangan sampai kalian kambuh hanya karena menu. Misalnya hari pertama aku mau sahur, biasanya yang paling banyak aku siapin itu untuk menu sahur aku adalah sayur sop, sayur capcay, sayur bening. Dan untuk lauknya apa? Bisa ikan, bisa ayam, bisa telur. Diolah sedemikian rupa. Nanti aku buatin, nantikan aja video-video aku ya, video masak untuk di bulan Ramadan, nantikannya. Tapi mungkin gak setiap hari aku upload video masak, sesempatnya aku ya, tapi aku akan usahakan. Nah misalnya ayamnya, biasanya di hari pertama sahur itu aku tuh bikin menu yang enak, agar selera makan aku juga ada, dan kita tuh agar semangat puasanya. Nah nanti aku buatin bisa sop ya, sopnya bisa dikasih kerongkongan ayam atau sayap ayam agar enak. Tapi sebelum dijadiin sayur, kerongkongan ataupun sayap ayam ataupun ceker ini harus direbus dulu, jadi agar lemak-lemaknya ini hilang ya. Nggak kebanyakan lemak, karena kalau kebanyakan lemak juga di situ itu kurang bagus juga buat kita. Misalnya direbus dulu sampai mendidih, kemudian buang airnya, kemudian kita bikin sayur sop. Nanti aku buatin videonya ya. Kemudian selain sayur sop, biasanya hari pertama itu aku kalau nggak ayam, ikan. Tapi karena di rumah yang doain ikan cuman aku, jadi yang ngalah biasanya ayam. Ayamnya ini aku apain, bisa dipanggang, bisa diungkap, ataupun bisa diopor, apa aja. Tapi kebanyakan aku tuh ungkap, tapi aku tuh nggak digoreng lagi. Aku itu ngungkapnya, kan ngungkap itu kan lama ya prosesnya dengan menu-menu atau dengan bahan-bahan yang aman. Nah anak dan suamiku biasanya digoreng, kalau aku nggak digoreng lagi, jadi makan yang diungkap aja, itu nggak digoreng, nggak diapa-apain. Tapi kalau misalnya aduh kayak nggak nafsu makan nih, kalau yang diungkap bisa dipanggang aja di atas teflon yang habis diungkap, itu juga enak. Nggak usah pakai sambal juga, itu udah enak banget. Jadi sayur sop, kemudian ayam yang udah diungkap kemudian dipanggang, kemudian bisa ditambahin kayak tahu ataupun tempe yang bisa dibacem, tapi jangan digoreng dulu ya, ataupun bisa dipepes. Itu yang biasa aku konsumsi ya di bulan Ramadan, terutama puasa hari pertama. Hari kedua bisa nanti aku buatin videonya, nantikan aja ya. Kemudian setelah sahur ya, dan sahurnya ini jangan banyak-banyak, cukup 1 centong, 1 centong setengah ya, karena pejuang asam lambung itu nggak boleh kekenyangan. Kalau kekenyangan menimbulkan sensasi lagi. Jadi itu nggak boleh kekenyangan, dan harus dikunyah halus. Jadi aku itu 3:30 udah mulai makan nasinya jangan terlalu lembek dan jangan terlalu banyak, dikunyah halus. Habis makan nasi, habis sahur, aku duduk dulu ya, atau bisa istirahat sejenak, kadang sambil nonton TV yang apa sih namanya, tentang sahur itu loh, kadang ceramah pagi-pagi subuh-subuh. Kemudian setelah itu aku sambil rendam kadang kurma, infus water kurma, aku rendam 7 biji ya. Jadi pakai air panas ya, sekitar 30 menit, kemudian aku konsumsi. Jadi sebelum sahur boleh rendam dulu kurmanya ya. Kalau misalnya nggak ada kurma, bisa konsumsi madu 1 sendok, atau bisa bikin teh madu. Ambil 2 sendok, kemudian larutkan ke dalam air panas ya, atau hangat,
kemudian setelah itu dikonsumsi, itu enakan ya. Kemudian minumnya juga harus cukup ya. Jadi biasanya aku tuh konsumsi air putih pada saat bangun tidur 1 gelas, kadang 2 gelas sesuai kemampuan, dan setelah sahur pun aku sekitar 15 menit nungguin, aku konsumsi lagi 1 gelas, ditambah lagi infus water kurma 1 gelas, jadi 2 gelas ya. Pada saat buka puasa pun sama. Nah kemudian kalau udah selesai sahur semuanya, udah konsumsi infus water kurma dan lain sebagainya, udah. Jadi kita itu jangan langsung tidur. Biasanya aku itu nunggu beberapa menit, kadang 20 menit, lanjut aku bersih-bersih dapur, cuci piring dan lain sebagainya. Kemudian kan kita siap-siap sholat ya, qabliyah dulu, qabliyah subuh, lanjut sholat subuh. Habis sholat subuh baca Quran. Seayat doa itu tuh wajib banget ya buat kita umat Islam, apalagi waqiah. Waqiah itu wajib banget aku baca setelah sholat subuh, agar kita selalu lancar urusannya, lancar rezekinya. Jadi kita harus baca waqiah, jangan malas, apalagi habis sahur. Kemudian setelah itu kan biasanya aku siap-siap sholat, habis sholat aku siap-siap kerja. Jadi aku tuh habis sholat siapin peralatan aku kerja. Dan kalau misalnya aku lagi gak buru-buru, kadang olahraga dulu, stretching dulu, karena kan udah gak kenyang-kenyang banget ya olahraga. Kalau nggak sempat di rumah, biasanya di tempat kerja aku olahraga, lari aja berapa putaran, kadang aku jalan doang sih. Nah kemudian seharian beraktivitas di kantor, aku tuh jam 7 kerja. Pada saat kerja aku nyalain komputer dan sebagainya, kerja kadang sampai jam 8 atau jam setengah 9 aku tuh udah izin sholat duha. Jadi kita tuh lakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Sholat duha biasanya di jam 9, pejuang asam lambung itu udah mulai kerucut perutnya. Nah ini sering aku alaminya pada saat berjuang melawan asam lambung dan aku puasa. Hal apa yang aku lakukan? Jadi aku tuh bawa ngaji, baca Quran ya. Biasanya aku tuh habis sholat duha, kadang baca Qurannya 1 juz ataupun setengah juz, sesuaikan kemampuan. Kemudian lanjut aku kerja lagi. Jadi kan nggak berasa ya, nggak berasa yang tadinya kerucuk-kerucuk, nggak berasa. Kadang sambil dengerin sholawat ataupun ayat-ayat apa di PC aku. Kemudian udah jam 11. Jam 11 kan itu nggak berasa loh kalau kita puasa, kemudian sambil sholawatan, sambil ngaji ataupun tadarusnya nggak berasa. Tahu-tahu udah waktunya sholat zuhur. Waktunya sholat zuhur, aku sholat zuhur. Setelah sholat zuhur aku istirahat, wajib banget tidur siang. Jadi puasa itu wajib tidur siang, baik itu di kerjaan maupun di rumah. Kemudian pada saat sahur, nah kemudian setelah bangun tidur lanjut kerja lagi, jam 3 udah persiapan pulang kantor ya. Nyampe di rumah, mandi, istirahat sebentar, nyampe di rumah, istirahat sebentar, lanjut mandi, kemudian sholat asar dan sebagainya, lanjut masak, siapin menu buka puasa. Menu buka puasanya juga harus diperhatikan ya. Kalau bisa sebelum makan nasi, pembukanya itu adalah konsumsi air putih atau infus water kurma, sama konsumsi tepung Garut. Boleh tepung Garut, boleh jenang geming. Linknya aku cantumkan di bawah sini. Ini fungsinya adalah melindungi dinding lambung kita, apalagi kan kita habis puasa ya, perut itu kosong seharian. Jadi aku itu selalu wajib konsumsi ini ya. Pada saat buka puasa kan minum air putih, kemudian lanjut konsumsi kurma ataupun sambil makan ini dicampur atau dijadiin topping juga nggak apa-apa. Itu enakan teman-teman. Kemudian kalau misalnya udah konsumsi tepung Garut kan udah agak kenyang ya, namanya kita habis puasa, nggak boleh banyak-banyak makan. Lanjut sholat maghrib. Setelah sholat maghrib aku langsung makan nasi. Nasinya bisa nasi di rumah tapi yang lembut-lembut pakai sayur. Jadi kita tuh wajib banget menghindari makanan pemicu. Tapi kalau misalnya nggak ada masakan di rumah, beli lontong isi sayuran ya, isi wortel itu enak. Kemudian aku selalu stok sayur-sayuran ya, kayak buncis, bayam, aku itu rebus. Aku rebus, jadi aku jadiin sayur, cuman dikasih kecap aja, memang kurang enak sih, cuman ya daripada kita kambuhkan. Aku tuh pada saat buka puasa nggak pernah makan gorengan yang pedes-pedes, sop buah apalagi, enggak. Jadi mendingan aku bikin sendiri. Kadang aku itu kalau pengen jus, aku bikin jus kurma. Nanti resepnya dinantikan aja ya. Aku bakal bikinin jus kurma, teman-teman, dinantikan aja. Kemudian setelah itu kan kita siap-siap sholat tarawih. Bunda kalau misalnya kita lapar setelah sholat tarawih boleh nggak? Boleh makan, nggak apa-apa.
Tapi makannya jangan banyak-banyak. Biasanya kan selesai sholat tarawih itu 8:30 ya. Nah, di rumah minum air putih ya, perbanyak minum air putih di malam hari itu. Kemudian lanjut aku makan ya, makan nasi pakai lauk yang ada apa aja. Tapi jangan yang pedas, hindari yang gurih-gurih, kafein, soda, hindari selama kita menjalankan ibadah puasa. Kemudian makannya, habis makan biasanya aku tuh tidurnya jam 9:30 ya kalau bulan puasa, karena habis nyampe rumah biasanya tadarusan dulu. Kemudian tidurnya itu kita nggak boleh langsung rebahan gitu aja, miringnya ke kiri, bantalnya ditinggiin agar dia tuh nggak nyaman dan nggak selalu kambuh asam lambungnya. Kemudian satu lagi nih yang wajib kita hindari, kontrol emosi. Kalau bulan puasa itu orang gampang emosi karena apa? Karena ya kita lapar, menahan lapar dan haus, dan setannya katanya banyak ya. Biasanya banyak godaan aja, banyak aja godaan. Kita harus bisa sebisa mungkin kontrol emosi agar nggak cepat kambuh asam lambungnya. Sering-sering istighfar ya, kalau bisa beli tasbih ya. Tasbih apa aja murah kok, ada yang 5.000, ada yang 10.000. Yang penting kita tuh selalu ingat Allah agar nggak kambuh-kambuhan. Untuk buah-buahannya teman-teman bisa juga selalu sedia ya, kayak buah kurma, buah melon, buah pepaya, kemudian buah naga itu bagus. Tapi kalau es-esan diperhatikan ya, dikurangi dulu. Kalau makan gorengan, aku biasanya bikin gorengan sendiri dan jangan banyak-banyak, karena gorengan itu juga bisa memicu, apalagi kalau misalnya bakwan yang pakai kol. Jadi kita juga harus menghindari sayur-sayuran pemicu, makanan, minuman, dan kita juga harus kendalikan emosi, jaga kesehatan. Kemudian olahraganya kalau misalnya nggak kuat di sore hari, di pagi hari aja. Biasanya aku habis sahur sih, habis sahur sebelum mandi biasanya aku stretching dulu, aku jalan-jalan dulu beberapa langkah. Tapi kalau misalnya nggak sempat, biasanya aku lakukan di kantor daripada ngantuk kan ya, jadi aku olahraga aja. Kemudian sore hari kalau misalnya ada waktu bisa ngabuburit ya, agar kita tuh nggak stres di rumah. Apalagi aku lagi malas masak nih hari ini, kan bisa ya sekali-sekali kita ngabuburit di luar, itu nggak apa-apa banget, agar kita itu nggak selalu pusing kepalanya, agar kita tuh nggak selalu banyak pikiran. Jadi kita bisa melihat keadaan di luar agar tetap jalan puasa kita sehat tanpa adanya sensasi asam lambung. Kayak gitu sih teman-teman ya. Dan obat-obatannya jangan lupa, obat-obatan yang aku sebutin tadi salah satunya aja, tapi sesuai kemampuan ya. Jangan dipaksakan, jangan stres. Selalu lakukan meditasi sebelum tidur, itu juga bagus. Istighfar, jangan selalu emosi, jangan selalu ngeluh, karena ngeluh itu makin menimbulkan banyak sensasi. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat share kali ini. Dan yang sudah menunggu dari kemarin tips menjalankan ibadah puasa, nonton video ini, semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar, sehat semuanya, dan aktivitas kita juga tetap lancar tanpa adanya gangguan-gangguan apapun, terutama gangguan asam lambung. Oke ya, jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adifa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.